Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri dan Ekawati, stambuk 14. Kali ini saya akan menjelaskan praktikum 1 embriologi odontogenesis. Adapun tujuan praktikumnya untuk mengetahui tahap-tahap pertumbuhan dan perkembangan gigi beserta kelainan yang dapat terjadi. Adapun alat dan bahannya yaitu 1 buku gambar A4, pensil dan penghapus, pensil warna. Adapun prosedurnya, yang pertama siapkan alat dan bahan, dan yang kedua buatlah gambar tahap-tahap embriologi gigi beserta dengan keterangannya, dan yang ketiga tuliskan kelainan yang dapat terjadi pada masing-masing tahap embriologi. Baiklah, saya akan menjelaskan praktikum 1 tahap pertumbuhan. Tahap inisiasi bud stage adalah permulaan kuntum gigi bud dari jaringan epitel mulut. Tahap inisiasi terjadi pada minggu 6 sampai minggu ke-7, sedangkan bud stage terjadi pada minggu ke-8. Pada tahap ini hanya terdapat oral epitelium yang kemudian akan membentuk selapis tipis yang disebut oral epitelium, dental lamina, dan berpenetrasi ke dalam mesenkim jauh. Dan yang kedua, tahap proliferasi terjadi pada minggu ke-9 sampai minggu ke-10. Jaringan mesenkim akan mendorong dental bud untuk membentuk cekungan. Dental papila terbentuk dari jaringan mesenkim. Pada tahap ini juga mulai akan terbentuk tunas gigi permanen, gigi enamel terbentuk dari dental lamina. Di antara inner dan outer epitelium terjadi retikulum, setelah inner dan outer terbentuk dari dorongan jaringan mesenkim. Akibat adanya papila dental disebut chapstick karena terbentuknya seperti topi. Dan yang ketiga, tahap histodiferensiasi. Dental papila akan membentuk dentin, odontoblas, dan pulpa, sedangkan inner dan outer akan membentuk email atau disebut onotoblas. Jaringan mesenkim akan berubah menjadi pulpa. Amyloblas akan berdiferensiasi menjadi email dan odontoblas berdiferensiasi menjadi dentin. Tahap ini terbentuk pada minggu ke-11 sampai minggu ke-12. Kemudian tahap keempat, morfodiferensiasi atau disebut late bud stage, terjadi pada bulan ke-6 kehamilan, disebut dengan tahap penyempurnaan. Tahap ini masih berada dalam gusi. Dan tahap kelima, tahap aposisi. Pada tahap ini terjadi pengendapan mineral gigi masuk ke dalam lapisan tambalan. Pada tahap klarifikasi terjadi pengerasan matrikasi masuk ke dalam email dan dentin. Adapun anomali yang terjadi pada bud stage dan chapstick yaitu yang pertama adenonsia total atau anonsia sejati adalah absennya satu set gigi secara kongenital, bercirikan absennya seluruh gigi sulun dan permanen dan sangat jarang terjadi. Dan yang kedua, anadonsia sebagian adalah absennya gigi kongenital melibatkan satu atau dua gigi dalam gigi geligi. Dan yang ketiga, mesiodens adalah gigi supernummerari yang kecil yang terbentuk di antara dua incisif sentral, mempunyai mahkota berbentuk konus dan akar yang pendek. Anomali pada tahap bud stage. Amelogenesis imperfecta adalah kelainan herediter yang mempengaruhi pembentukan email baik dari gigi geligi sulung maupun permanen. Dan yang kedua, fluorosis adalah kondisi yang disebabkan selama pembentukan email oleh konsumsi senyawa fluorida berkonsentrasi tinggi dalam air minum melebihi konsentrasi yang dianjurkan. Dan yang ketiga, dentinogenesis imperfecta adalah kelainan herediter yang mempengaruhi pembentukan dentin pada gigi geligi sulun dan permanen. Dan yang keempat, pewarnaan tetrasiklin. Apabila antibiotik tetrasiklin dikonsumsi oleh wanita hamil, bayi atau anak selama waktu pembentukan dan klasifikasi gigi akan dapat mempengaruhi dentin yang sedang berkembang.
Yang kelima, atrisi adalah ausnya email dan akhirnya dentin karena pergerakan gigi bawah terhadap gigi atas selama fungsi normal, dan keadaan ini diperberat oleh pergerakan yang melebihi dari gigi yang dikenal sebagai bruxismus. Yang keenam, abrasi, ausnya struktur gigi karena kegiatan mekanis. Dan yang terakhir, erosi adalah hilangnya struktur gigi karena bahan kimia dan mengenai permukaan halus serta oksual. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.